warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri acara tausiah pada kesempatan hari ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari, untuk kesempatan hari ini yang akan memberikan tausiah pada kesempatan hari ini adalah Bapak Haji Muhammad Nofriani SHMH. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Yang kedua, marilah kita selalu berselawat kepada guru besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya yang bertindak memberikan wasiat tausiah pada petang ini itu Ibu Sri, berhubung beliau sedang mengupload putusan dan saya adalah anggotanya, jadi saya dijadikan serap. Ya, namanya kualitas ban serap tentu tidak sama dengan kualitas yang ban asli gitu kan. Pantun dulu kata Pak B. Baik, duduk bersama di waktu petang sambil memakan roti dengan selai. Kepada hadirin dilarang pulang sebelum kajian selesai. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin tidak terlalu panjang-panjang ya karena kita waktu juga mau pulang. Saya akan mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah dan surganya yang luasnya melebihi langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bayangkan ya, kita dijanjikan oleh Allah yaitu pengampunan dan surga yang luasnya melebihi bumi dan langit. Nah, cuman syaratnya hanya untuk orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Nah, apa sih sebenarnya itu takwa itu? Ini susah ini. Saya pun kalau dibilang bertakwa masih jauh dari kategori takwa kan. Namun dalam kaidah usul fikih itu man la yudrakullu la yutraku kullu. Kalau nggak bisa melaksanakan semuanya, jangan meninggalkan semuanya, kan gitu ya. Jadi bertakwalah semampu kita. Nah, takwa itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini salah seorang sahabat Nabi yang mengetahui siapa saja orang munafik. Jadi yang orang munafik itu yang tahu itu manusia itu pada zaman Nabi hanya Nabi dan Hudzaifah bin Yaman. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai Hudzaifah, apa itu takwa?"
Kata Hudzaifah, takwa itu adalah ketika engkau berjalan di suatu jalan yang penuh duri, maka apa yang kau lakukan? Tentu saya akan berhati-hati. Itulah takwa itu. Kemudian di ayat 134 Allah memberi syarat-syarat di antara disebut orang yang bertakwa. Apa itu yang pertama? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di kala lapang dan sempit. Tentu merupakan hal yang biasa kalau ada orang yang berinfak ketika lapang, ketika uangnya banyak. Tapi yang luar biasa itu adalah ketika orang yang menginfakkan hartanya ketika dia sempit atau kesusahan. Kalau umpamanya Pak Mudara, bos kita dari Madura itu punya 1 miliar, menginfakkan 1 juta itu biasa. Tapi ketika beliau umpamanya punyanya 10.000, diinfakkan 1.000, itu luar biasa. Nah itulah maknanya menginfakkan harta ketika waktu lapang dan sempit. Kemudian kita itu juga diperintahkan untuk menginfakkan itu yang baik-baik, yang dicintai Allah. Jangan menginfakkan itu yang tidak akan kita pakai lagi. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dikatakan kamu itu berbuat kebajikan sampai kamu menginfakkan sesuatu yang ada pada kamu, sesuatu yang kamu cintai. Jadi kalau ada pakaian, jangan pakaian bekas terus diinfakkan. Wah, ini banyak pakaian bekasnya, diinfakkan. Sekali-sekali pakaian baru lah gitu kan. Jangan pakaian bekas gitu. Nah itu. Dan kita nggak usah takut kok. Infak itu nggak akan membuat miskin. Pasti dilipat gandakan. Kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang menanam sebiji benih, kemudian tumbuh batang, kemudian dari batang itu ada 7 cabang, kemudian dari cabang itu ada 70 ranting sampai 700, dan Allah melipat gandakan lagi bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi nggak usah takut untuk berinfak itu. Nah, dalam berinfak dan sodako ini itu dibagi 3 kategori. Yang pertama adalah orang itu tingkatan derajat itu al khusus bil khusus, ini sangat khusus. Seperti apa itu? Yaitu orang yang mencintai saudaranya atau menginfakkan hartanya lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Nah ini susah ini, tapi ada di zaman Nabi itu banyak. Jadi pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang datang dari negeri lain, bukan dari Madinah, datang ke Nabi, tamunya Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada istri-istrinya, wahai istri-istriku, apa yang kita miliki di rumah? Kata istri-istri beliaunya, tidak ada wahai baginda, tidak ada ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabat, siapa yang di antara kalian mau menjamu tamu Rasul ini, tamu saya? Ada seorang sahabat menunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Nah, dibawalah waktu itu pada malam hari. Kemudian dia bertanya kepada istrinya, wah istriku, apa yang kita punya? Katanya, ada sedikit gandum. Gandum ini akan kita buatkan bubur untuk anak kita. Nah, kata dia, tugas kamu sekarang tidurkan anak kita. Bagaimana caranya itu pandai-pandai kamu lah. Ditidurkan anak itu. Kemudian dimasak bubur itu, dimasak gandumnya di bubur. Kemudian lampu itu dimatikan. Jadi pura-pura ngecek minyak itu dimatikan. Nah, 1 piring itu ditaruh ke tamu, 1 piring kosong ditaruh di depan tuan rumah. Nah, dimakan itu seolah-olah dia ikut menikmati, padahal dia tuh cuman piring kosong itu kan, cuman ada bunyi sendok aja. Nah, besok paginya turunlah ayat walladzina tabawwa'ud dara wal imana
min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajidu fi sudurihim hajatan mimma utu wa ya'tathiruna fi qulubihim walau kana bihim khassasah. Nah, kata Allah dalam Al-Qur'an itu, dan di antara orang-orang Ansor itu, yaitu orang-orang yang menerima kaum muhajirin, orang-orang hijrah, kaum muhajirin itu, kemudian mereka itu tidak ada iri dengki terhadap orang-orang muhajirin itu, orang pendatang, dan begitu pula apa yang mereka berikan itu ikhlas, walaupun mereka dalam keadaan susah. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya karena sebab tadi. Jadi luar biasa zaman dulu. Ada lagi namanya tuh Ikrimah bin Abi Jahal. Nih anak Uwin siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya siapa? Anaknya Abu Jahal. Nah, anaknya Abu Jahal. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika perang Tabuk itu ada 3 orang sahabat prajurit sekarat, minta air, datang ke Ikrimah. Ini airnya, kata Ikrimah, berikan ke sebelahnya. Diberikan ke sebelahnya, kata sebelahnya, berikan lagi ke sebelahnya. Nah, ketiga-tiga ini rupanya meninggal tanpa meneguk satu air pun. Artinya dia lebih mendahulukan saudaranya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Nah, ada yang tingkatan yang kedua tuh itu al-khusus seperti apa itu? Yaitu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini masyhur ya, populer. Nih anak-anak UIN pasti hafal ini. Masyhur ini, tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini tingkatan yang kedua. Ada lagi tingkatan yang ketiga, yang paling bawah ini, yaitu dia itu tidak menyakiti saudaranya. Al muslimu man salima muslimun min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang selamat dari tangannya dan lisannya. Maksudnya itu selamat dari jahilnya, selamat dari lisannya. Nah, ini perlu kita jaga nih. Kalau kita nggak mampu seperti derajat pertama, nggak mampu seperti derajat kedua, minimal kita jangan menyakiti teman kita. Nah, jangan menyakiti teman kita. Nah, ini perlu digarisbawahi nih, menyakiti teman ini nanti akibatnya itu nanti amal kita diambil. Nah, itu ya. Kemudian itu tadi yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaiz, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, mampu menahan amarahnya. Kata Nabi, la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Nah, itu biasanya kalau di kampung kami itu, kalau di surau-surau waktu kecil tuh itu dipelajari tuh, jangan marah bagimu surga. Tetapi jangan dipancing kemarahan orang. Oh, nanti dipakai hadis ini dijitak tangannya. Nah, jangan marah lo, ada hadisnya. Ojo ya, nggak boleh kayak gitu. jangan dipancing. Kemudian juga harus lihat itu, dalam hal bercanda juga itu harus diatur. Nabi itu suka bercanda. Ada lagi sahabat namanya Bal'am itu suka bercanda. Tapi bercanda kita jangan menjatuhkan harga diri orang. Jangan menjatuhkan harga diri orang. Kenapa? Menjatuhkan harga diri orang itu dosanya ada 2. Yang pertama, dosa sombong. Kenapa dia menjatuhkan harga diri orang? Karena dia merasa lebih baik, merasa lebih ganteng, merasa lebih cantik, dijatuhkan harga diri orang. Yang kedua, dosa menghina orang. Jadi harus dipilah-pilah. Kemudian juga harus dilihat sama yang tua ya, apalagi budaya Jogja kita ini satu-satunya di Indonesia yang masih menganut sistem feodal itu adalah Jogja. Artinya ada tata keramanya. Makanya di Jogja ini banyak bahasa, nggak ada bahasa kasar, halus, paling halus tuh kromo inggil ya kalau nggak salah namanya itu kan. Artinya itu bertahap gitu. Jangan nanti maunya mohon maaf anak honor datang ke Pak B ngolok-ngolok Pak B, itu nama kurang ajar namanya itu.
Udah Pak B-nya sudah lebih sepuh diolok-olok pula. Jadi harus dilihat ya. Kalau kata Pak B itu pandai-pandai olah rasa gitu kan. Pandai-pandai olah rasa gitu kan. Dulu saya pernah dikasih tahu oleh Pak Mujahidin tuh, beliau tuh suka diajak oleh hakim tinggi dan hakim agung bercanda, tapi dia nggak balas candaan tuh, bully hakim tinggi. Jadi kita lihat gitu kan, honor ke pegawai, pegawai ke hakim, hakim ke pimpinan, bercanda boleh, tapi jangan menjatuhkan harga diri. Nah, kemudian apa? Wal afina annas. Ini selanjutnya yaitu memberi maaf. Wal afina annas itu isim apa? Isim fa'il. Memberi maaf. Memberi maaf. Nah, jadi sebelum orang itu minta maaf, diberikan maaf dulu. Ini udah waktu pulang ya. Ya, memberi maaf. Nah, ini kisah ada menarik nih. Kisah ada menarik nih, kisah nyata di zaman Nabi. Nabi duduk-duduk dengan sahabat, kemudian ada seseorang yang datang ke masjid. Kata Nabi, akan datang ahli surga sampai 3 kali. Nah, salah seorang sahabat tuh penasaran, amalan apa sih yang dilakukan oleh dia sehingga dia sewaktu hidupnya saja dijamin masuk surga. Kalau di antara kita nggak ada yang dijamin masuk surga. Nggak ada yang dijamin masuk surga kan, tapi di zaman Nabi itu dijamin masuk surga. Kemudian salah seorang sahabat tersebut datang bertandang tuh berkunjung. Kalau orang Melayu bilang itu bertandang gitu kan, berkunjung, bertamu. Datang bertandang ke rumah yang disebut ahli surga tadi, kemudian minta izin, Pak, boleh nggak saya izin nginap 3 hari di sini? Nah, dengan berbagai macam alasan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ingin meneliti amalan apa yang dilakukan bapak ini sehingga dia dijamin oleh Nabi masuk surga. Dilihatnya hari pertama biasa aja tuh, ya seperti orang kebiasaan lah, nggak ada amalan istimewa. Hari kedua, hari ketiga nggak ada. Hari ketiga diberanikan, Pak, nyun sewun ya, itu kalau didawakan, tapi nggak kayak gitu bahasa Arab tentunya kan. Saya itu mendengar Nabi mengatakan bahwa bapak itu adalah penghuni surga. Sedangkan saya lihat amalan bapak itu biasa-biasa saja. Amalan apa Pak yang bapak lakukan, amalan rahasianya gitu kan, yang menjadikan bapak menjadi ahli surga? Kata dia, nggak ada. Cuman ketika waktu tidur itu saya selalu berdoa, ya Allah, jika ada orang yang menyakiti saya, jika ada orang yang gibah kepada saya, maka maafkanlah dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Itu saja dijamin masuk surga. Nah, jangan kita tuh sedikit-sedikit marah. Kalau kata orang-orang tua itu, jangan dipetik si mawar merah. Mumpung ada mawar nih kan, sengaja tuh. Kalau dipetik bisa tertusuk duri. Jadi orang jangan suka marah-marah. Kalau suka marah-marah bisa datang penyakit hati. Begitu. Nah, kemudian kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Seperti apa sih kriteria yang sangat orang berbuat baik itu? Ihsan, muhsin itu kan disebut juga dengan kata ihsan. Ihsan itu ketika Jibril menanyakan kepada Nabi, akhbirni anil ihsan, kata Nabi, anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah Allah melihat engkau. Artinya kita beribadah itu sungguh-sungguh dalam hal apapun, baik itu ibadah mahdo, baik itu ibadah ghairul mahdo. Nah, di kantor kita ini 2 nih, ibadah mahdonya ada, kita sholat berjamaah, ibadah ghairul mahdonya juga pekerjaan sehari-hari. Bahkan pekerjaan kita ini pekerjaan mulia. Kenapa? Karena pekerjaan kita ini menegakkan syariat Islam, hukum Islam. Kalau peradilan lain belum tentu, PN Petut belum tentu. Kalau kita udah jelas menerapkan hukum Islam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, itu datangnya dari saya sendiri.
Kalau ada lebihnya itu hanya semata-mata datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya. Semoga kita dapat banyak ilmu yang kita dapatkan pada perjumpaan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar untuk pengumuman untuk infak pada kesempatan hari ini kita mendapat sejumlah 137.700 rupiah. Terima kasih, semoga dicatat amal jariah sebagai amal jariah. Amin.